Konon diceritakan di zaman Nabiullah Musa alaihi salam, Nabiullah Musa akan menuju ke Bukit Tur, bertemu dengan seseorang yang berpakaian compang-camping, nyaris seperti orang tak berpakaian karena miskin. Di waktu melintas, melihatlah Musa kepadanya, dan orang itu berkata, "Wahai Musa, bila engkau ingin bermunajat kepada Allah, maka tolong sampaikan kepadanya dalam munajatmu. Aku berharap rahmatnya meliputi aku dan aku bisa keluar dari kemiskinan yang mengungkungku sekarang." Nabiullah Musa bertemu dengan orang yang miskin papa, bahkan nyaris tanpa busana, karena pakaian yang dikenakan tak layak untuk dipakai. Tak jauh dari pertemuannya antara Musa dengan si miskin, bertemu lagi dengan seseorang yang kaya raya. Orang itu berkata, "Wahai Nabi Musa, bila engkau akan bermunajat di Bukit Tur, maka sampaikan kepada Allah dalam munajatmu, sesungguhnya aku ini, orang yang kaya ini, sedang kebingungan bagaimana cara membagikan hartaku. Mohonkan kepada Allah agar kebingunganku segera disirnakan." Karena kayanya, dia bingung hendak dikemanakan dunianya. Dua kenyataan yang disaksikan oleh Musa membuat Musa heran. Di waktu menuju ke Bukit Tursina, maka selama perjalanan itu akalnya terus berpikir, apa gerangan yang ada di antara dua kenyataan yang berbeda. Sampailah ia di sana dan ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah menegurnya, "Wahai Musa, bukankah ada dua hambaku yang engkau jumpai sebelum engkau kemari? Lantas mengapa tidak engkau sampaikan kepadaku pesan dari keduanya?" Musa berkata kepada Tuhan dalam doa, "Wahai Tuhanku, adapun yang pertama aku jumpai si miskin dari hambamu yang ia memiliki pakaian compang-camping, nyaris seperti tak berbusana. Ia meminta atas nama rahmatmu, lepaskan ia dari kungkungan kemiskinan. Sementara hambamu yang kedua, wahai Tuhan, ia berpesan kepadaku untuk kusampaikan padamu, dia adalah hambamu yang kaya raya, sedang kebingungan untuk menyalurkan dananya, untuk menyalurkan kekayaannya. Dia mohon engkau keluarkan dia dari kebingungan itu." Apa jawaban Allah terhadap munajat Musa? "Wahai Musa, demikianlah aku tetapkan kemiskinan untuk orang yang pertama engkau jumpai, dan demikian pula aku telah tetapkan kekayaan kepada hambaku yang kedua yang engkau jumpai. Keduanya dalam ketetapanku." Musa tidak puas dengan jawaban singkat Tuhan. Musa menyusulkan lagi keinginan nuraninya, bertanya, "Wahai Tuhan, hakikat apa yang terjadi di antara dua hambamu ini?" Pertanyaan dari nurani Musa untuk Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap hakikat yang terjadi yang jauh sebelumnya. Ada sebab sehingga dua hamba Allah ini berbeda kenyataannya. Disampaikan oleh Allah, "Wahai Musa, adapun si miskin yang engkau temui itu, dia dahulu adalah anaknya orang yang kaya raya. Di waktu abahnya kaya raya dan menjelang kematiannya, seluruh anak-anaknya dikumpulkan dan seluruh anak-anaknya bertanya, 'Wahai abah kami, kalau abah meninggal nanti, akan engkau titipkan kepada siapa kami ini?' Abahnya berkata, 'Tenang wahai anakku, kekayaan abahmu berlimpah ruah. Gunakan kau pakai demi kehidupanmu. Aku Allah tersinggung, aku Allah cemburu, aku Allah diduakan, sehingga dia tidak memasrahkan anak-anaknya kepadaku, tetapi dia memasrahkan kepada harta ciptaanku. Aku
memberikan balasan kepada anak cucunya dengan kemiskinan, biar dia tahu betapa bersandar kepada dunia adalah merupakan fana dan sirna, tak pernah kekal sebagaimana aku. Dan yang kedua, wahai Musa, yang engkau lihat dia kaya raya sehingga dia bingung untuk menyalurkan hartanya. Dia adalah anak seorang mukmin yang miskin. Di waktu abahnya akan meninggal, abahnya berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku pasrahkan engkau kepada Allah. Dia pasrahkan kepadaku, wahai Musa, dan sebaik-baik penerima amanat adalah aku, dan aku adalah zat yang tidak pernah berkhianat. Aku buktikan sehingga ia menjadi orang yang kaya raya dan ia bingung untuk menyalurkan hartanya. Dan katakan kepadanya, semakin dia bingung, semakin aku akan memberikan kepadanya berkah orang tuanya. Anda tahu bingungnya orang kaya mau menyalurkan hartanya lain dengan bingungnya orang miskin yang cari harta. Kalau orang kaya bingung menyalurkan hartanya, salah-salah mungkin letak daripada dana itu. Tetapi kalau orang miskin sedang mencari dana dan tidak menemukan kecuali dengan cara-cara tertentu, maka yang salah bukan hanya dana yang diperoleh, tetapi awal melangkah dia pun telah bermaksiat kepada Allah. Ini yang dikatakan kefakiran memang senantiasa akan mengajak manusia kepada kekufuran, sehingga orang-orang yang fakir senantiasa terancam dengan kekafiran. Nah, kembali kepada posisi orang tua, mereka memiliki wilayah dan kita harus berbakti kepadanya. Apabila bakti kedua orang tua ini benar-benar kita laksanakan, maka sungguh pahala yang akan Allah berikan adalah besar dan lipat gandakan dengan kehendak Allah. Namun sebaliknya, bila telah terjadi kedurhakaan kepada orang tuanya, maka sungguh durhaka itu nyaris menyamai kedurhakaan umat terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.